Semua dapat ampunan kecuali. Jadi bimujarrad dengan kita masuk bulan suci Ramadan itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itu awaluhu rahmah. Jadi kalau kita udah masuk bulan suci Ramadan itu pede saja. Alhamdulillah dosa saya habis. Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain menghapuskan dosa di antara keduanya selama yang besar-besar tinggalkan. Klik subscribe dan like video ini. Sekarang juga dan komentarnya. Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Judulnya bulan suci. Maka yang akan mendapatkan karunia yang besar di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang suci. Ya, orang-orang yang suci. Kalau ada yang berkata, "Yai Ustadz Habib, saya kotor." Jawabannya, untuk menjadi suci itu enggak repot. Menjadi bersih itu tidak repot. Cukup apa? Melakukan dua hal. Tobat sama Allah, minta maaf dengan manusia. Selesai. Itu otomatis kita akan suci. Kalau kita masuk masih punya kotoran, selama kotorannya itu tidak tingkat kaliber, kotorannya tidak sesuatu yang berat menurut syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah perjalanan Ramadan juga akan membuat kita jadi suci. Nah, yang mau saya bahas pada kesempatan kali ini salah satunya adalah kotoran kelas berat yang menyebabkan diblokir. Ya, diblokir, kita tidak bisa mengakses segala fasilitas yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Kenapa saya pakai bahasa blokir fasilitas? Ini kan bahasa yang sangat familiar di akhir zaman. Ya, bahasanya orang yang suka pakai ATM, bahasanya orang yang suka pakai mobil banking. Iya. Kemudian fasilitas, orang sekarang kan nanya fasilitasnya apa. Kalau dulu kan tidak pakai bahasa fasilitas. Ini bahasa zaman now. Nah, ini yang di depan saya juga kebanyakan orang-orang zaman now. Orang-orang zaman yang sebelum now kok kurang tampak ini. Ya, biasanya tampak kalau ba'dal maghrib. Ini kalau zuhur gini kelihatannya menempati soft-soft yang tersembunyi, gak kelihatan. Ini alhamdulillah anak-anakmu muda di hadapan saya. Nyantai. Saya punya waktu kurang lebih menurut susunan acara 30 menit. Tapi menurut panitia terserah saya. Jadi perlu klarifikasi di awal ya. Rondonnya memang saya 30 menit. Tapi saya udah nanya panitia, terserah Habib. Jadi jangan salahkan saya kalau nanti ustadz-ustadz yang lain tidak punya waktu karena waktunya saya makan semua. Ya, alhamdulillah kasih kewenangan begitu, tapi ya saya tidak seperti itu. Kata orang Jawa ngono, tapi ya ojo ngono. Yang tahu di diri. Semakin banyak nanti yang ngajar, semakin barokah. Jadi Ramadan ini indah. Saat Allah memberikan ampunan, ya. Saat Allah memberikan pembebasan dari siksa api neraka. Saat Allah memberikan banyak benefit kepada orang yang masuk di bulan suci Ramadan. Tapi Allah punya aturan. Jadi kadang-kadang kita ini mau semau-mau saya gitu ya. Semau-mau gue. Sakarepku ya, sesuai apa? Up to me. Terserah bahasamu apa ya, terserah bahasa kita. Hidup bukan semau-mau Anda. Hidup bukan semau-mau saya. Hidup bukan semau-mau kita. Dalam hidup hanya satu yang boleh semau-maunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang boleh terserah Allah. Itu hanya Allah. Istri nggak boleh ngomong terserah saya, nggak bisa. Istri harus ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami nggak boleh ngomong terserah saya,
nggak bisa. Suami harus ikut aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam bekerja nggak boleh ngomong terserah saya, nggak bisa. Kita harus ikut aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jagat raya ini, alam semesta ini, semuanya kita termasuk di dalamnya adalah ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum, kamu semua, kalian semua, saya adalah makhluk ciptaan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan gaya sakarepku, terserah saya, nggak bisa. Yang boleh terserah saya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi muslim nomor 1 suruh ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah SAW. Terserah Allah. Nah, lantas Allah membuat aturannya. Hebatnya Allah, Allah itu walaupun terserah Allah, semau-mau Allah, tapi Allah adalah Al-Hakim. Allah maha bijaksana. Allah menghukum berdasarkan bukti. Walaupun Allah maha mengetahui dan tak perlu menampilkan bukti. Allah menghukum berdasarkan saksi. Walaupun Allah maha bersaksi, jadi enggak membutuhkan saksi-saksi yang lain. Tetapi indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah buat aturan sistem, ya, buat aturan sistem. Kalau bahasa langitnya syariat. Ya, bahasa langitnya syariat. Bahasa modernnya sistem. Ada sistemnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat nggak boleh semau-mau kita mau sholat. Dah saya zuhur 4 rakaat kurang keren, mau 8 rakaat. Nggak bisa. Ada sistemnya zuhur bagaimana? Zuhur kalau kamu safar sesuai ketentuan syariat, kamu boleh jamak takdim, kamu boleh qashar 2 rakaat. Tapi itu pun ada aturannya. Tapi sholat zuhur untuk yang hadir, yang nggak safar, maka sholat zuhurnya 4 rakaat. 4 rakaat dengan 1 salam. Ini semua aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Ramadan. Allah buat aturan. Ini aturannya ternyata asyik. Semua diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali. Semua dapat ampunan kecuali. Jadi bimujarrad dengan kita masuk bulan suci Ramadan itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat itu awaluhu rahmah. Jadi kalau kita udah masuk bulan suci Ramadan itu pede saja. Alhamdulillah, dosa saya habis. Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain menghapuskan dosa di antara keduanya. Selama yang besar-besar ditinggalkan. Nah, siapa ini yang melakukan dosa-dosa besar yang masuk Ramadan tidak dapat ampunan? Bahkan benefit-benefit di Ramadan itu dia nggak dapat, akunnya diblokir. Ya, akunnya diblokir. Nomor 1, orang yang durhaka sama orang tua. Itu udah sering saya bahas, udah sering saya sampaikan. Insya Allah semua udah paham. Durhaka sama orang tua. Tapi yang pengen saya ingatkan lagi ini buat anak-anak muda maupun yang sudah tua. Karena yang tua pun juga punya orang tua. Yang muda juga punya orang tua. Durhaka itu bukan seperti kisah maleng kundang. Oh, kalau itu jelas durhaka itu. Ibunya didorong, ibunya ditendang ya. Durhaka itu bukan anak kemudian mukuli orang tua. Itu udah jelas durhaka. Jadi jangan bayangkan ukuranmu durhaka. Kalau ada orang nempeleng orang tua itu durhaka. Kalau nggak nempeleng nggak durhaka. Bukan begitu. Kalau nempeleng ini durhakanya luar biasa. Tapi banyak kedurhakaan anak kepada orang tua yang dilupakan sama anak, bahkan nggak dianggap durhaka. Nomor 1, dia tidak sadar kalau dia milik orang tuanya. Aku. Siapa dia? Aku. Muncul keakuan. Aku. Ya, kamu cuma melahirkan aku. Kamu bukan siapa-siapa. Cuma melahirkan utekmu gonen. Otakmu dipakai, akalmu dipakai, melahirkan kok cuma itu.
Masya Allah, melahirkan itu cuma. Lah ngomong sama mas-mas yang nggak akan pernah melahirkan juga repot. Tanya sama wanita, melahirkan itu cuma atau resikonya kehilangan nyawa? Jadi kalau seseorang itu beresiko menghilangkan nyawa karena melahirkan, dia lakukan demi kamu, apakah itu cuman? Itu namanya segala-galanya udah diberikan. Segala-galanya udah diberikan. Jadi bukan cuman bapak biologis, cuman ibu biologis. Na'udzubillah min dzalik. Anta wa maluka li abik. Jadi jangan pernah merasa punya kepemilikan diri dan harta di hadapan orang tua. Anak yang durhaka adalah anak yang mengatakan, ini hartaku, bukan hartamu wahai ibu. Ini hartaku, bukan hartamu wahai ayah. Ini anak yang durhaka. Lain kalau dia mau mengelola hartanya agar orang tuanya tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Aku milikmu ayah, harta ini milikmu. Tapi aku akan jaga agar engkau tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikelola dengan santun. Tapi kalau ngomong, aku cari-cari sendiri, aku kerja-kerja sendiri, aku yang capek. Kemudian dia bakhil kepada orang tuanya. Anak yang seperti ini, anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk istri durhaka yang ngomong sama suami, Mas, jangan sering-sering ngasih ibu sama bapak, nanti habis. Ya, jangan sering-sering ngasih ibu sama bapak, nanti habis. Nah, ini termasuk istri yang durhaka. Karena melarang suami untuk memberikan harta orang tua kepada orang tua. Anta wa maluka li abik. Terserah ada 1000 pakar mau ngomong apa, saya nggak ngurus. Karena saya udah punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngomong Rasulullah SAW. Anta wa maluka li abik. Dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Kemudian kedurhakaan yang nggak disadari diantaranya, diajak ngomong orang tua sibuk main handphone. Oh iya Pak. Oh gitu ya Pak ya. Ini kurang ajar kuadrat nih. Coba kalau Anda pernah lihat itu, seorang pimpinan suatu angkatan, itu kalau atau pimpinan suatu perusahaan, kok dia lagi zoom sama bawahannya, kok bawahannya sibuk main handphone gitu, nggak dengarkan dia, marah atau nggak marah? Marah atau nggak marah? Marah. Kalau kamu bos ngomong sama karyawanmu, terus karyawanmu sibuk main handphone sendiri, marah atau nggak marah? Marah. Nah sekarang bapak ibumu, mohon maaf saya pakai ngomongnya kata bapak ibu ya biar rodok makjleb, bapak ibumu gitu ya. Ini saya lagi ngomong sama diri saya sendiri. Ya kalau yang ngomong itu ayahmu, yang ngomong ibumu, kamu sibuk jawab fulana dengan WhatsAppmu, lantas bagaimana pendapat Allah tentang dirimu? Pendapat Allah adalah kamu anak yang durhaka pada orang tua. Kalau udah di hadapan orang tua itu singkirkan yang lain. Ibuku, ayahku, yang lain nyingkir dulu. Yang lain nyingkir dulu. Kemudian juga termasuk kedurhakaan sama orang tua. Dipanggil pura-pura nggak dengar, ngeluyur begitu saja, jalan begitu saja, di kamar ya nggak tidur, lagi sibuk dengan YouTube nonton Habib Novel Al-Idrus. Masya Allah, bukan nonton drama Korea loh, nonton Habib Novel Al-Idrus, nonton Habib Taufik As-Segaf. Bagus atau nggak bagus? Bagus atau nggak bagus? Alhamdulillah kalau dibilang bagus. Ibunya manggil, Fulan, pura-pura nggak dengar, ganggu aja. Fulan, buka pintu ngomong, ibu ganggu aja, kurang ajar kamu, dosa kamu, durhaka sama orang tua kamu. Yang ada apa? Habib, sorry ya, nanti kami lanjutkan, pause. Kalau live streaming ya nanti cari rekamannya, karena ibuku memanggil aku. Tinggalkan itu semua, datangin orang tua. Itu baru anak yang berbakti. Ini anak yang durhaka sama orang tua, diblokir sama Allah Ta'ala, tidak mendapatkan semua benefit yang ada dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahim. Rahim ya, bukan tali tetangga.
Bukan tali persahabatan dengan kawan, tapi tali ar-rahim, silaturahim. Siapa rahim yang masuk di dalamnya? Ya orang tua, ayah ke atas, paman, bibi, ya. Kemudian kakek nenek ke atas, anaknya paman, anaknya bibi, sepupu, kaum kerabat. Ini masuk rahim. Kita nggak boleh putuskan hubungan dengan siapapun. Kalau ada orang putuskan hubungan dengan kita, terserah. Wa ma 'alaika illal balah. Kamu nggak bisa ngatur orang, nggak bisa nguasain hati orang, nggak bisa paksa orang. La ikraha fid din. Dalam beragama nggak ada paksaan, tapi kita dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk jadi yang baik. Jangan kamu putuskan silaturahim dengan orang lain. Dia yang mutusin, kamu yang nyambung. Dia yang cuekin, kamu yang beri dia sapaan. Dia yang nggak mau kasih saya duit, kamu yang transfer. Paham maksudnya? Nah, yang nyambung silaturahim dapat, yang mutusin selesai, diblokir. Ini aturannya Allah. Nah, yang ketiga, lonceng aman sebentar. Tugas MRPJ jalankan dulu. Yang ketiga adalah orang yang dia bermusuhan dengan muslim yang lain. Musyahid, musuhan karena nafsunya, musuhan karena egonya. Sama-sama datang ke masjid, gak mau duduk berdampingan. Siapa dia? Musuhan. Orang yang seperti ini sehebat apapun ibadahnya diblokir, tidak mendapatkan benefit, keuntungan daripada bulan suci Ramadan. Nah, ikhwani rahimakumullah, kenapa seperti itu? Karena Allah Ta'ala betul-betul mau obral pahala. Di Ramadan itu obral pahala. Dan ternyata semua yang saya sebutkan tadi, mulai dari durhaka sama orang tua, mutuskan tali silaturahim, bermusuhan, untuk menyelesaikannya gak butuh biaya, semuanya gratis, dan semuanya mudah. Kalau kita durhaka sama orang tua, tinggal datengin orang tua kita, cium keningnya, cium tangannya, senangkan hatinya, selesai. Berubah jadi anak yang bekti sama orang tua. Orang tuanya udah meninggal, datangi kuburnya, datangi makamnya, ziarahi, kemudian doakan, mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan orang tua kita. Selesai. Kita tercatat sebagai anak yang berbakti. Saudara yang putus tali silaturahim, cukup kita datangin. Perkara ditolak atau diterima bukan urusan kita. Tugas kita hanya menjalankan sistem, menjalankan syariat. Kita berjalan ke sana, kemudian kita ditolak dan lain sebagainya, gak jadi masalah. Urusanmu sudah selesai. Bermusuhan dengan muslim yang lain, tugas kita adalah meminta maaf dan memaafkan. Lebih baik kita yang mengawali. Maaf ya bro, mau Ramadan, nanti selesai Ramadan sambung lagi ya. Ngaco. Nggak gitu. Maaf kawan, ini mau Ramadan, saya banyak salah sama kamu, maafin saya. Jawabannya tiada maaf bagimu. Terserah, nggak jadi masalah. Yang penting hati kita nggak menyimpan benci, nggak menyimpan dendam pada orang lain. Bayangkan jika sistemnya Allah ini, syariatnya Allah ini dijalankan di bumi, dijalankan khususnya di Indonesia. Adem atau nggak adem? Ayem atau nggak ayem?